Yang pertama yaitu membuka web browser yang ada di komputer. Kemudian ketik Google Drive. Tunggu beberapa saat. Kemudian klik buka drive Anda. Kemudian klik baru. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah membuat folder terlebih dahulu untuk memisahkan file entry ini dengan file yang ada di Google Drive. Ketikkan nama sesuai dengan yang diinginkan. Di sini kita buat absensi semester genap. Kemudian klik buat. Selanjutnya ketika file sudah jadi, silakan klik 2 kali pada foldernya. Ketika sudah terbuka, silakan klik ikon tambah, baru pilih Google Spreadsheet. Ketika Google Spreadsheet sudah terbuka, silakan input data yang ingin dientrikan. Di sini saya akan memasukkan tanggal, jam, nama, kelas, status, foto, dan tanda tangan. Kemudian nama di bagian pojok kiri atas dapat kita ubah, di mana di sini saya menggantinya menjadi absen semester genap. Kemudian buka slide baru di Google dan ketik appsheet.com. Selanjutnya klik Start for Free. Nah, kemudian klik Google Sheet and Form. Kita diminta untuk login menggunakan akun email kita. Klik izinkan. Kemudian klik Start with your own data.
Kita akan diminta untuk mengisi app name dan kategori. Misal namanya adalah absen semester genap. Untuk kategorinya saya memilih education dan training. Kemudian klik next, tap your data. Selanjutnya kita akan dialihkan ke memasukkan data entry yang sudah dibuat sebelumnya. Klik absen semester genap dan dipilih filenya, klik select. Ketika app sheet-nya sudah terbuka, silakan klik data dan silakan masuk ke absen semester genap. Di sini ada 4 pilihan yang perlu diperhatikan, ada update, add, delete, dan read only. Di sini saya menghilangkan delete dan update. Selanjutnya pilih storage dan saya tetap memilih absen semester genap. Selanjutnya masuk ke kolam dan silakan pilih absen semester genap. Atur semuanya. Untuk tanggal adalah date. Untuk jam kita gunakan time. Untuk nama kita gunakan enum. Untuk kelas kita gunakan enum. Untuk status kita gunakan enum. Untuk foto kita gunakan image. Dan untuk tanda tangan kita gunakan signature. Selanjutnya arahkan ke samping untuk bagian key dan label. Hilangkan untuk di tanggal dan centang untuk di rows number. Selanjutnya untuk bagian show silakan centang semuanya. Di bagian editable untuk tanggal dan waktu dihilangkan. Untuk reassure dicentang semuanya. Untuk di bagian initial value-nya pada bagian tanggal silakan klik dan pilih today. Lalu klik insert dan save. Untuk jam silakan klik dan pilih now, insert dan save. Kemudian klik save di bagian kanan atas untuk menyimpan dan pilih save serta verify data. Selanjutnya di sini ada 3 yang berwarna kuning, itu penyebabnya karena pada bagian ini akan kita entry. Yang pertama itu bagian nama. Di sini pada bagian nama ini kita akan menambahkan
nama, di sini saya akan tulis nama Basir. Untuk menambahkannya kembali, kita tinggal menekan add. Nah, selanjutnya di sini saya akan menuliskan 10 nama siswa. Untuk nama yang kedua saya tulis Ceria. Selanjutnya add, nama yang ketiga saya pilih Dimas. Nama yang keempat saya buat di sini Emilia. Selanjutnya tekan add, di sini saya akan membuat nama Gary. Sampai 10 nama siswa, selanjutnya yaitu Haris. Dan selanjutnya ada Indah, ada Jihan, ada Karin, sudah 9 ya. Yang terakhir yaitu Lesti. Nah, setelah kita tambahkan nama 10 tadi, kita tinggal menekan tulisan done yang ada di bagian kanan atas. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelas. Pada bagian kelas ini, kita entry sama seperti kita membuat pada bagian nama tadi. Kita scroll ke bawah, lalu kita tulis beberapa kelas dari siswa yang telah dituliskan tadi. Untuk menambahkannya kita tinggal tekan add dan begitu seterusnya. Di sini saya hanya membuat 4 kelas. Di sini saya hanya membuat 4 kelas dari 10 orang siswa tadi. Karena terlalu banyak jumlah kelas yang saya buat, saya hanya membuat 4 saja. Ini hanya sebagai contoh jika ingin menambahkan lebih banyak jumlah kelas. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, lakukan hal yang sama dengan menekan done yang ada di bagian kanan atas. Selanjutnya pada bagian status juga masih dengan cara yang sama, dengan mengisi values itu dengan keterangan seperti hadir, ada izin, dan saya ingin buat 3 keterangan status yaitu hadir, izin, dan juga sakit. Di sini Z saya bermasalah ya. Izin, dan selanjutnya satu lagi sakit. Setelah selesai, hal yang sama lagi kita tinggal menekan bagian done. Selanjutnya, setelah data absennya selesai, silakan atur di bagian UX. Di bagian UX itu klik pada bagian absen semester genap. Di sini merupakan tampilan absen yang kita buat. Pada bagian nama, saya tetap memberikan nama absen semester genap. Untuk merubah ikonnya, silakan scroll ke bawah dan pilih bagian display. Di situ ada pilihan
dari icon yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya itu untuk menambahkannya silahkan klik Add New Views. Di sini pada bagian ini saya contoh ingin menambahkan bagian chart dan view name-nya kita bisa rubah menjadi chart. Scroll ke bawah, lalu pada bagian view option silahkan pilih untuk chart colors. Nah, di situ ada chart tipe, label juga. Nah, di sini warnanya saya pilih warna biru. Ini sesuai dengan keinginan kita. Dan kita scroll lagi pada bagian label tipe, tetap persen. Dan pada bagian icon sama seperti tadi kita pilih pada bagian display dan pilih icon yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya kita tekan kembali, klik Add New Views. Lalu di sini saya memilih bagian detail. Saya contohkan di sini detail. Nah, untuk view name-nya bisa kita tukar juga menjadi, di sini saya buat tetap detail. Untuk main image-nya tetap auto, tidak perlu dirubah. Selanjutnya untuk icon, silahkan rubah dengan mengklik bagian display. Kita scroll ke bawah. Pada bagian display ini kita bisa memilih icon yang kita butuhkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian brand. Untuk bagian brand ini kita bisa memilih tema. Di sini ada dua pilihan, yaitu gelap dan juga terang. Di sini saya memilih yang terang. Juga dengan warna saya memilih warna biru. Dan di sini apps logo. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini saya juga memilih warna biru. Selanjutnya kita masuk bagian option. Nah, bagian option ini kita bisa scroll ke bawah. Di bawah itu ada tulisan Allow Image Input Gallery. Itu maksudnya siswa tidak mengizinkan siswa menginput dari galeri, melainkan harus foto langsung menggunakan kamera. Dan di bagian itu kita off-kan. Selanjutnya masuk ke bagian security. Pada bagian security ini, untuk bagian require user sign-in,
kita off-kan. Maksudnya siswa tidak perlu login untuk mengisi absen. Selanjutnya masuk pada bagian user. Pada bagian user, siswa diminta memasukkan alamat email. Untuk menambahkannya, kita klik tanda tambah. Nah, di sini saya akan menuliskan email dari 10 orang siswa tadi. Nah, setelah selesai 10, satu lagi ya. Kita tinggal menekan yang ada di bagian kiri bawah yang ada tulisan "Saya bukan robot". Kita tinggal menekan itu. Nah, di sini maksudnya data tersebut telah tersimpan. Pada bagian ini kita tekan add file tadi. Dan disinilah data yang kita buat tadi. Dan di sini ada bagian link. Pada bagian link ini terdiri dari dua macam, yaitu ada install link dan juga browser link. Di sini saya memilih browser link untuk saya bagikan ke siswa karena dapat lebih mudah di sini. Saya akan uji coba dengan link yang saya bagikan. Ini saya membagikan linknya. Sini saya akan mengakses link yang dibagikan tadi. Nah, di sini kita akan akses dan seperti inilah tampilannya. Aplikasi absen online. Di sini saya masukkan akun email saya ya. Nah, pada bagian ini inilah tampilan awal dari aplikasi absen ini. Pada bagian ini kita tinggal menekan tombol tambah tadi dan mengisi apa saja yang diminta dari tampilan tersebut. Nah, di sini saya langsung jadikan saja.
Inilah dia tampilan di saat kita mengisi absen online. Ada tanda tangan, ada foto, ada nama. Dan ini rekan saya dalam membuat aplikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.